Oke, baik. Minggu semalam kan kita sudah mempelajari mengenai relasi. Sekarang ibu mau tanya dulu, anak-anak ibu masih ingat atau enggak materi kita minggu semalam? Ada yang masih ingat apa itu relasi? Nah, jadi relasi yaitu aturan pemasangan anggota hubungan satu ke anggota hubungan lain. Oke, bagus. Sekarang 3 cara menyambung relasi. Ada masih ingat? Cak Devi, yang pertama itu menggunakan dari pertemanan. Ya. Ya, bagus. Nah, kalau domain dan range-nya, ada yang tahu? Ya, tidak. Domain itu daerah asal, domain adalah daerah lawan, range adalah daerah masuk. Oke, bagus. Pertama dulu. Nah, minggu semalam kan juga tahu apa itu relasi, 3 cara mengenal relasi, dan mengetahui apa itu domain, kodomain, dan range. Oke. Tadi belum absen ya? Belum makan. Ya. Gadis? Eka? Saya Bu. Ruri? Saya Bu. Della? Saya Bu. Hadir semuanya ya hari ini? Hadir Bu. Oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai fungsi dan sifat fungsi. Di dalam kehidupan sehari-hari, fungsi itu dapat digunakan untuk mengatur keuangan. Yang kedua, fungsi juga dapat digunakan untuk mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Nah, jadi gitu ya. Fungsi itu tujuannya untuk mengatur keuangan. Oke. Sekarang pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan mengasalkan anggota tempat satu ke anggota lain. Ya, jadi fungsi itu memasangkan anggota tempat satu ke anggota lain. Dapat dituliskan dengan F dibacanya fungsi memetakan A ke B. Apa? Fungsi memetakan A ke B. F ini merupakan fungsi. Nah, kalau A yaitu merupakan masukan. Sedangkan D merupakan keluar. Misal X
anggota B merupakan daerah hasil fungsi. Apa tadi daerah hasil fungsi? Yaitu range. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu definisi dari X anggota A memasangkan Y anggota B, maka Y anggota B merupakan daerah hasil fungsi. Yaitu adalah dapat kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti buah jeruk, blender dan jus jeruk. Kenapa kok buah jeruk? Nah, buah jeruk ini kita ibaratkan itu seperti masukan, yaitu A. Sedangkan blender kita ibaratkan seperti fungsi. Dan jus jeruk ini kita ibaratkan seperti buah jeruk kita masukkan ke dalam blender, maka menghasilkan jus jeruk. Nah, dapat didefinisikan kan? Sama kayak gini tadi. X anggota A memasangkan Y anggota B, maka Y anggota B merupakan daerah hasil fungsi, yaitu yang jus jeruk itu daerah hasilnya kan? Iya. Nah, sampai di sini mengerti apa itu fungsi? Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama, induktif. Yang kedua, subjektif. Yang ketiga, dieduktif. Nah, sifat induktif yaitu anggota A memasangkan tepat 1 kali ke anggota B. Nah, kalau subjektif itu yaitu kebalikan dari induktif. Kalau induktif anggota A tepat memasangkan 1 kali ke anggota B, kalau dia subjektif itu anggota B yang memasangkan ke dia. Anggota atau juga bisa disebutkan seperti anggota B harus mempunyai pasangan di anggota A. Kan tadi kebalikannya, tapi kalau dia induktif ini harus 1 pasangannya. Sedangkan kalau subjektif ini anggota B itu memasangkan ke anggota A, nggak apa-apa jangan lebih dari 1, mau 2, mau 3. Nah, jadi itu perbedaannya. Sedangkan kalau induktif ini gabungan dari induktif dan berarti anggota B dipasangkan dan hanya boleh 1 kali. Nah, seperti ini. Sampai di sini anak-anak ibu bisa memahami? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ibu ada buat media supaya anak-anak ibu lebih memahami apa itu yang dimaksud dengan sifat-sifat fungsi. Kita misalkan diketahui anggotaannya apa kira-kira teman? Anak di kelas B ya, Yuri, terus Lauren dan Devi. Sedangkan dia ini kita buat hobinya ya. Ruri hobinya apa? Berenang. Halo Lauren. Lauren hobinya apa? Masak.
Enggak sama. Betul juga. Oke. Soalnya tentukan sifat-sifat fungsinya menggunakan diagram tadi. Nah, sekarang kita masukkan anggota A-nya apa aja? B-nya? Berenang dan memasak. Nah, sekarang kita hubungkan Ruri tadi hobinya berenang, berenang. Terus Loren memasak. Kalau Devi berenang, tarik panahnya. Nah, dari sini diagram panah ini kita dapat mengetahui sifat injektif, subjektif dan injektif. Bisa kita lihat kalau injektif tadi definisinya apa? Anggotanya ini kan? Memasangkan satu kali apa enggak anggota B? Kenapa? Oke, berarti dia bukan bukan kalau subjektifnya B harus mempunyai pasangan di anggota A. Nah, anggota B-nya punya pasangan semuanya enggak? Punya. Berarti dia termasuk subjektif. Nah, sekarang bijektif. Merupakan bijektif atau tidak? Enggak. Karena ada yang 2 kali. Oke, bagus, pintar dan kelas B ya. Bukan ya? Bukan. Bijektif. Nah, dari soal kita dia apakah anak ibu udah paham mengenai sifat dari fungsi? Udah paham ya? Nah, kalau gitu ibu ada PD latihan soal. Ada berapa kelompok di sana? 60. Dari 60. Ini soalnya ada 2, berarti 3 kelompok sama ya soalnya. Waktu pengerjaannya itu ibu kasih 4 menit, bisa? Satu soal 4 menit pasti bisa kan? Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Waktunya 4 menit. 1 sampai 3 kerjakan soal 1. Kali mana nomor 2. Ini dilakukan lagi ya. Oke, kumpulkan 1 orang. Jadi kumpulkan semuanya. Nah, itu ibu ada kirim link di grup berisi tanggapan kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Sembari ibu menilai latihan kalian, kalian bisa isi itu ya. Ya Bu. Ya Bu. Nanti ada 1 orang yang ibu tunjuk ke depan untuk mempresentasi. Oke? Baik Bu.
Boleh dipanggil ya satu orang keluarga kelompok. Kelompok 5. Rehan. Soal nomor 2, di sini ada anggota A yaitu 1, 2, 3, 4, 1 dan 2. Sedangkan anggota B adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini terbukti bahwa diagram ini bukan merupakan sifat fungsi injektif karena dia tidak memasangkan satu kali pada anggota B. Kemudian dia juga terbukti tidak fungsi subjektif karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan, anggota B yang tidak mempunyai pasangan itu 1 dan 2. Kemudian dia terbukti tidak fungsi bijektif karena anggota B hanya boleh dipasangkan 1 kali, sedangkan di sini anggota B ada yang dipasangkan 2 kali. Oke, baik. Tepuk tangan itu ya. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa injektif itu hanya boleh mempunyai pasangan satu kali. Berarti dia ini orangnya tipe yang setia, ya kan? Gak boleh punya pasangan 2, tapi harus 1. Sedangkan kalau dia subjektif, dia harus mempunyai pasangan. Gak boleh jomblo, harus mempunyai pasangan. Tapi ini tipenya gak setia, boleh 2, boleh 3, tapi harus punya pasangan, ingat ya. Nah, kalau bijektif itu gabungan dari injektif dan subjektif, yaitu hanya boleh mempunyai pasangan 1 di anggota B-nya, tetapi anggota B-nya harus disebutkan atau mempunyai pasangan semuanya. Nah, untuk pembelajaran kita pada minggu depan mengenai notasi fungsi. Nanti Ibu akan kirim soal untuk PR di kumpul besok, oke? Bisa? Oke. Sebelum pembelajaran yang kita akhiri, ketua kelas boleh dipimpin temannya juga. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.